alun-alun ataupun di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kita tadi sudah kunjung ke Disbudpar Kabupaten Lebak, ketemu dengan Pak Kadis, Pak Imam. Selanjutnya kunjung ke Museum Multatuli untuk cek and recheck. Dan kita sekarang melanjutkan perjalanan menuju ke Baduy. Estimasi perjalanan kurang lebih paling lama 1,5 jam dari alun-alun ke Terminal Ciboleger Baduy ya. Kenapa 1,5 jam? Karena memang ini medium bis. Kalau kendaraan pribadi bisa ditempuh kisaran 45 atau 60 menitan atau 1 jaman. Dari sini? Dari alun-alun. Karena memang ini medium bis di kisaran 1,5 jam. Apalagi kalau kita menggunakan big bus ya. Big bus terakhir saya menggunakan big bus JB5 terbaru masuk ke Terminal Ciboleger. Kenapa saya sampaikan ini untuk memberikan informasi bahwasanya big bus juga bisa masuk ke Baduy. Cuman memang durasi waktu perjalanan ini akan lebih lambat manakala menggunakan big bus. Karena tidak bisa selincah segesit mobil pribadi. Yang pasti untuk kendala di jalan juga saya sudah sampaikan keluhan dan curhatannya ke Pak Kadis terkait beberapa pohon yang memang bikin nyangkut kendaraan. Oke. Alhamdulillah kita ketemu di sini dengan muka-muka yang kelaparan. Nyindir. Ya emang terima kasih atas informasinya walaupun semuanya serba dadakan. Insya Allah saya udah komitmen dari dulu. Kalaupun memang ada kegiatan yang sifatnya untuk mengangkat destinasi yang ada di Banten, saya siap. Walaupun semua serba dadakan. Terkait agenda kegiatan dengan tujuan Baduy Travel Mart dari 2017 sudah berjalan. Yang pertama kali ya. Terus yang kedua Tangerang ya. Tangerang tahun kemarin. 2 tahun lalu 2023 dan akhirnya sekarang digelar lagi, insya Allah berlokasi di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Alhamdulillah kembali ke laptop ya, kembali ke akar. Kira-kira ini dari teman-teman, masa iya sih belum pernah ada yang belum pernah ke Baduy? Malu-maluin aja. Serius nih. Angkat tangan yang belum pernah. 1, 2, 3, 4, 5. Beneran belum pernah. Makanya Pak Manta. Ketua belum. Udah dong ketua. Ketua belum juga. Udah dong sama barang Pak Manta. KTP-nya Provinsi Banten bukan? Jawa Barat. Ketua udah dong. Kalau Lembang dia. Jawa Barat. Seringnya Lembang. kalau KTP-nya Jabar, DKI oke kita maklumi. Tapi kalau KTP-nya Banten dan belum pernah ke Baduy, Bikin malu. malu-maluin amat. Satu lagi deh sekalian. Saya travel lagi. Satu lagi ke titik 0 Ujung Kulon. Udah pernah. Yang belum angkat tangan, yang belum angkat tangan. Udah pernah saya. Tolong Pak Ketua tanggung jawab gimana caranya teman-teman ASPI semua travel agent yang ada di Banten mengunjungi titik yang menjadi destinasi terfavorit. Oke, ada. Catatan, kenapa saya sebutkan Ujung Kulon? Karena memang Ujung Kulon ini udah destinasi internasional, termasuk Baduy juga. Jadi terlalu banget kalau pelaku travel agent belum pernah ke Baduy. Wong Banten man di sini akan ya. Maaf ya. Nanti diagendain. Dulu zaman Pak Rudi tahun berapa ya? 2016-an kita ada trip internal. Ya walaupun biasalah di dalam ada sedikit tarik ulur kontroversi. Dulu panitianya Pak Gojali, kita kunjung ke Ujung Kulon ya. Bahkan waktu itu ada yang dari Bangka juga ikut Buleni ya kalau nggak salah, ikut trip ke Ujung Kulon. Masih ada sinyal di Pulau Pecang, masih ada sinyal. Dan dari rangkaian itu akhirnya ada beberapa grup yang memang ada kunjungan ke Ujung Kulon juga. Oke, itu merupakan dua destinasi setahu saya yang memang banyak dikunjungi oleh Wisman. Kalaupun ada special interest, itu tidak begitu banyak.
dan biasanya mereka versi backpackeran ya, karena memang untuk Tahura anak Krakatau sifat dari kunjungan ini memang mereka langsung ke tour operator yaitu Pak Rohman dan Pak Tom yang ada di Carita, dan itu jelas bule semua, angkanya dolar. Silahkan kalau mau koordinasi, yang pasti memang kunjungan ke Ujung Kulon, ke Krakatau ini menjadi kunjungan favorit dari tamu-tamu mancanegara. Oke, jadi kita kembali ke laptop. Jadi ada yang belum pernah sama sekali ke Baduy gitu. Diulang lagi, Mas. Tapi kan setelah ini sudah ya enggak. Jadi kayaknya terlalu amat gitu. Oke lah kalau di Tangerang sana mungkin terlalu sibuk dengan dunia bisnis di sana gitu kan, nggak sempat gitu kan. Orang Serang loh. Tapi orang Serang, orang Cilegon, orang mana lagi? Orang Aring. Orang Aring belum pernah kunjung ke Baduy kayaknya, aduh. Belum ada permintaan ya. Malu-maluin aja. Ada permintaan. Belum ada request. Iya. Kalau bahasanya nunggu request sampai kapanpun belum tentu ada yang kecantol, Wah, kesangkut. maaf ya. Tapi Makanya bangun pagi saya. Kalau kita udah pernah kunjung, presentasi kita juga kan enak, enteng, iya kan? Benar-benar menjiwai, dan kita menjelaskan itu bisa sangat lebih detail. Makanya ini momen mungkin penting ya buat teman-teman yang baru pertama kali kunjung. Yang pasti untuk pertama kita ke sana tuh menggunakan kendaraan apa dulu? Karena di situ kita harus berhitung durasi waktu, durasi untuk makan siang, durasi istirahat tamu. Karena kadang dalam manajemen perjalanan, jujur perjalanan entah dari Jabodetabek langsung ke Baduy, terus trekking, akhirnya peserta banyak yang kolab. Ini sering terjadi. Seharusnya ada titik ngeres minimal setengah jam dilakukan, tapi kadang-kadang di manajemen perjalanan ini nggak ada. Apalagi kalau tamu, mohon maaf, contoh terakhir yang saya bawa ini tour guide overseas dari Jogja. Mereka biasa handle Jerman, Prancis, Eropa ya. Jauh-jauh dari Jogja khusus kunjung ke Baduy karena mereka juga sama ingin mempromosikan, ingin tahu dan ingin mempromosikan. Bahkan dengan durasi waktu yang sangat pendek, hanya 1 hari setengah, mereka minta agar dapat ke Baduy Dalam juga Cibiu. Akhirnya kita coba bantu atur. Pertama datang ketemu di alun-alun di Masjid At-Taubah tadi, langsung jos ke pertigaan Lewi Damar, Bojong Manik. Setelah itu ganti shuttle pakai Elf ataupun Mitsubishi Colt ya, Mitsubishi Colt PS. Itu langsung kita ke terminal Cijahe, trekking ke Cibiu. Karena memang durasi waktu dari Cijahe, terminal Cijahe ke Cibiu ini memangkas waktu trekking manakala kita mau langsung kunjung ke Baduy Dalam. Tapi kalau kita trekking dari terminal Ciboleger bisa memakan waktu 6 sampai 8 jam. Sedangkan dari terminal Cijahe sekitar 1,5 jam. Untuk jarak tempuh di kisar 7 kilo. 7 kilonya cuman bedanya karena treknya naik turun melipir kanan kiri, jadi 7 kilo ini tidak flat, makanya sekitar 1,5 jam.